Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhara Tarimana dengan NIM S1S1 21050. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dan pemrograman nested loop atau looping bersarang. Materi yang akan saya jelaskan yaitu definisi nested loop, flowchart dari nested loop, dan contoh program C++ dari nested loop. Nested loop adalah perulangan atau looping yang merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Looping bersarang atau nested loop merupakan struktur perulangan atau looping dengan struktur yang lebih kompleks. Di dalam sebuah blok perulangan atau looping terdapat while, for, dan do while, dan terdapat blok looping while, for, dan do while yang lain. Di dalam sebuah blok perulangan atau looping bisa juga terdapat pernyataan if. Adapun flowchart dari nested loop yaitu yang pertama, masukkan inisialisasi, kemudian cek kondisi. Jika kondisinya bernilai benar, maka akan cek kondisi berikutnya. Jika kondisinya bernilai benar, maka akan menampilkan perintah 1. Namun jika salah, maka akan menampilkan perintah 2. Di sini terdapat blok looping. Selama kondisinya bernilai benar, maka blok looping akan terus terulang sampai kondisinya bernilai salah dan akan selesai. Di dalam blok looping terdapat blok if, di mana jika kondisi 1 salah, maka jika perintah 1 salah, maka akan masuk ke perintah yang kedua. Adapun penulisan pada nested loop yang pertama, inisialisasi, while, kondisi 1. Jika kondisi 1 bernilai benar, maka akan menampilkan perintah 1. Namun jika kondisi 2 bernilai salah, maka akan menampilkan perintah 2. Lalu akan berulang sampai kondisinya bernilai salah. Di sini saya akan memberikan satu contoh. Buatlah algoritma atau flowchart dan program untuk menampilkan bilangan mulai dari 1 sampai n, sehingga ditampilkan misalnya n sama dengan 10. Adapun outputnya yaitu 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, 4 sama dengan genap, 5 sama dengan ganjil, 6 sama dengan genap, 7 sama dengan ganjil, 8 sama dengan genap, 9 sama dengan ganjil, sampai n ke 10 sama dengan genap. Adapun penyelesaiannya menggunakan flowchart, yaitu kita akan menggunakan variabel yang digunakan yaitu i, n adalah integer. Dengan flowchart yaitu masukkan nilai n, kemudian inisialisasi i sama dengan 1, kemudian cek kondisi. Jika kondisinya bernilai benar, maka i sama dengan modulus 2 sama dengan 0. Jika kondisinya benar, maka akan menampilkan bilangan genap. Namun jika salah, akan menampilkan bilangan ganjil. Lalu kemudian jika i sama dengan 1 tambah jika i sama dengan i tambah 1, maka akan melakukan perulangan, yaitu blok looping hingga kondisinya bernilai salah. Di dalam blok looping terdapat pernyataan if, di mana yaitu akan memilih antara genap dan ganjil. Langsung saja kita masuk di pemrogramannya. Di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++. Oke, di sini saya akan menuliskan codingan pada C++, yaitu include iostream using spec std in mind
zaitun. Di sini saya akan mengimplementasikan flowchart yang tadi ke dalam C++, yaitu int i, n. Di sini kemudian saya akan inisialisasi nilai i. Di sini saya akan menulis i sama dengan 1, kemudian while di sini saya akan menginputkan nilai n. Cout, masukkan nilai n sama dengan sin di sini adalah i lebih kecil atau sama dengan n adalah di looping jika nilai i nya akan bertambah. Selanjutnya di dalam blok while ini akan terdapat pengecekan kondisi atau pencabangan dengan if else. If nilai i dimoduluskan dengan 2, apakah sama dengan 0? Jika true maka cout, maka cout i sama dengan genap. Lalu kemudian jika salah else cout i-nya sama dengan ganjil. Bentar. Baik, ini adalah programnya. Saya akan mencoba untuk menjalankan program tersebut. Masukkan nilai n. Jika kita masukkan nilai n sama dengan 10, maka akan tampil deret angka dari 1 sampai 10 dengan keterangannya ganjil atau genap. Di sini tadi saya menambahkan mungkin ini saja salah satu contoh pada nested loop mencari bilangan ganjil dan genap. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada array. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma dan pemrograman pada array. Array adalah sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Array punya nama, tipe data, dan jumlah elemennya. Array nanti akan mempunyai nama, tipe data, dan jumlah elemen dari array tersebut. Misalnya di sini aturan penulisan sintaksnya. Bungkus lagi. Apa disambung saya? Kalau di dalam C++ tipe datanya apa, kemudian nama arraynya apa, dan berapa jumlah elemen dari array tersebut. Misalnya itu nama array tersebut, kemudian yang 3 ini adalah
jumlah elemen dari nilai X. Sehingga kalau kita sudah deklarasikan, kalau misalnya kita sudah menyimpan 3 tempat dalam memori yang dalam nilai yang bertipe integer, nilai-nilai dari elemen tersebut kita akan menggunakan indeks. Jadi di dalam array ini selalu dimulai dari 0. Jadi di sini X indeks yang ke-0, X indeks yang ke-1, X indeks yang kedua, dan seterusnya. Berbeda halnya dengan variabel. Kalau misalnya kita mendeklarasikan variabel X, sedangkan ini adalah array, berarti dia adalah sekumpulan data yang dapat menyimpan beberapa nilai yang mempunyai tipe data yang sama. Sedangkan kalau variabel hanya bisa menyimpan satu buah nilai saja. Misalnya, saya memberikan variabel nilai X itu sama dengan 8. Kita bisa memberi nama variabel itu dengan 3. Berarti nilai yang 8 tadi itu akan tergantikan oleh nilai 3. Berarti kalau kita mau akses atau kita mau menampilkan nilai dari variabel nilai X itu yang saat ini, yaitu nilainya adalah 3. Sedangkan untuk array, beberapa nilai tersebut bisa kita simpan dalam sebuah array. Misalnya kita menyimpan 3 buah nilai, yaitu 8, 3, dan 9. Jadi ini adalah perbedaan penggunaan variabel dan array. Jadi kalau variabel itu hanya bisa menyimpan satu buah nilai, sedangkan array itu bisa menyimpan sekumpulan atau beberapa nilai, atau banyak nilai juga bisa. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mendeklarasikan array dalam bahasa pemrograman C++. Langsung saja, di sini saya menggunakan aplikasi yang sama, yaitu dev C++. Lalu kemudian kita akan membuat lembar kerja baru dengan menekan Ctrl N. Kemudian kita akan menuliskan include iostream using namespace std in main return. Ini saya akan mendeklarasikan sebuah array, misalnya integer, kemudian nama array-nya itu misalnya X, lalu jumlah elemen dari X tersebut misalnya 5, lalu kemudian kita beri nilai, misalnya nilainya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi di sini kita sudah mendeklarasikan sebuah nilai X, yaitu dengan menggunakan tipe integer dan nilainya adalah 1, 5, dan kita akan sudah bernilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau misalnya kita mau akses nilai dari nilai X-nya itu, kita bisa tulis cout X yang ke-0, kemudian X yang ke-1, itu sampai yang ke-4. Kini kita copy dulu, lalu kita paste lagi, kemudian kita paste lagi sampai yang ke-4. 1, 2, 3, satu lagi.
Jadi ini kalau kita jalankan itu TI maksudnya? nanti ini tidak akan tampilkan nilai dari array X-nya itu. Ini saya akan save dulu, kemudian saya akan jalankan. Jadi di sini saya akan coba jalankan, maka akan ditampilkan nilai array-nya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian jumlah elemen array-nya banyak, tidak mungkin kita hanya menuliskan satu-satu begini. Jadi di sini kita bisa menggunakan looping. Di dalam array ini kita tambahkan lagi looping. Misalnya for inti sama dengan i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, kemudian i plus. Misalnya X yang ke i kita hapus ini. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankannya, maka tampil nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menginputkan nilainya lewat keyboard. Misalnya di sini kan tadi itu langsung terinput. Di sini saya akan coba untuk input menggunakan keyboard secara manual. Di sini bisa saya gunakan looping, yaitu for J sama dengan 0, C lebih kecil dari 5, lalu kemudian C plus. Ini untuk menginputkannya. Jadi sini cout nilai di sini saya menginputkannya nilai array X yang ke i sin yang ke i. Jadi di sini kita akan melakukan looping. Jadi setiap looping itu kita akan inputkan nilai X yang ke i. Jadi kita akan mulai dari nilai X yang ke 0 sampai X yang ke 1, yang kedua sampai yang ketiga, dan yang keempat. Jadi di sini saya akan coba untuk menjalankannya. Jadi di sini saya akan memasukkan dari nilai array yang ke 0. Saya tulis 5, 4, 3, 9, 6. Jadi pada saat J nya sama dengan 5, jadi 5 kan lebih kecil dari 5, maka dia akan looping sampai J nya 4. Maka akan ditampilkan nilai array nya itu adalah 5, 4, 3, 9, dan 6. Jadi ini adalah untuk memasukkan nilai ke dalam array X. Baik, di sini saya akan mencoba mendeklarasikan contoh yang pertama. Misalnya array A dengan bilangannya itu 7, 2, 1, 9, dan 5.
maka akan ditentukan nilai terbesar dari 5 nilai dalam array A. Di sini untuk menjalankan flowchartnya kita mulai, lalu kemudian kita definisikan nilai array A sebanyak 5, yaitu nilainya adalah 7, 2, 1, 9, 5. Jadi di sini kita akan memasukkan nilainya 7, 2, 1, 9, 5 ke dalam nilaian. Kita akan menentukan, misalnya nilai yang paling besar itu adalah nilai array A yang ke 0, misalnya nilai 7. Jadi maksnya adalah sama dengan nilai array A yang ke 0 atau 7. Jadi nilai maksnya itu akan bernilai 7. Definisikan I sama dengan 0. Ini akan kita gunakan untuk variabel untuk inisialisasi loopingnya. Terus kemudian kita akan mulai looping I lebih kecil dari 5. Jadi 0 lebih kecil dari 5 itu kalau misalnya true, dia akan dicek lagi apakah array I yang ke I itu lebih besar dari nilai max. Kalau misalnya iya, maka nanti nilai maxnya itu akan berubah menjadi nilai array A yang ke I. Nilai I sama dengan I tambah 1. Kalau misalnya false, nanti variabel maxnya itu akan tetap dan tidak akan berubah. Ini akan terus dilakukan mulai dari array A yang ke 0 sampai ini akan terus dilakukan secara berulang, mulai dari nilai array A yang ke 0, kemudian array A yang ke 1, kedua, yang ketiga, atau sampai yang keempat. Pada setiap literasinya itu akan dibandingkan apakah itu nilai A yang ke I itu lebih besar dari max. Kalau true, maka nilai maxnya akan berubah. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Di sini kita akan menggunakan aplikasi C++ lagi. Arraynya itu adalah A, tipe datanya integer, panjangnya 5, kemudian nilainya 7, 2, 1, 9, dan 5 sesuai dengan urutan flowchartnya. Kemudian di sini in max sama dengan A yang ke 0. Kemudian I-nya itu sama dengan 0. Kemudian lakukan penerangan while. Di sini I lebih kecil dari 5. Jadi setiap loopingnya itu akan dicek apakah ini if array A yang ke I itu lebih besar dari max. Max itu sama dengan A yang ke I. Jadi nilainya itu akan selalu bertambah 1 jika setiap looping secara berulang, dan akan dibandingkan sama nilai max. Jadi di sini si outnya yaitu nilai terbesar sama dengan
max. Saya akan coba untuk menjalankannya, namun saya save dulu. Contoh array. Jadi di sini saya akan coba menjalankannya. Nah, jadi yang akan tampil sini adalah nilai terbesarnya sama dengan 9. Mungkin ini saja contoh kasus dari saya mengenai nested loop dan array. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.